Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Judul percobaan kita hari ini yaitu isolasi diosgenin dari Costus specieus atau yang sering kita sebut sebagai rimpang pacing. Diosgenin atau saponin steroid merupakan senyawa yang sangat bermanfaat untuk mengontrol hiperkolesterolemia dengan menghambat absorpsi dari kolesterol dan meningkatkan sekresi kolesterol. Manfaat yang diperoleh dari percobaan ini adalah diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia diosgenin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung senyawa kimia diosgenin. Pada percobaan ini, proses isolasi diosgenin dari rimpang pacing menggunakan metode ekstraksi alat reflux. Prosedur pertama yaitu ditimbang 15 gram bahan segar atau kering dari rimpang pacing. Selanjutnya, disediakan Aquades sebanyak 20 ml, labu alas bulat, dan juga sampel yang telah ditimbang. Lalu, dimasukkan sampel ke dalam labu alas bulat dengan hati-hati dan secara perlahan. Setelah sampel masuk ke semua, lalu ditambahkan Aquades sebanyak 20 ml ke dalam labu alas bulat. Langkah selanjutnya, ditambahkan asam klorida pekat sebanyak 5 ml ke dalam labu alas bulat yang telah berisi sampel dan Aquades. Asam klorida pekat ditambahkan melalui mulut tabung secara perlahan dan dengan hati-hati. Direflux campuran tersebut selama kurang lebih 4 jam. Prinsip kerja dari alat reflux yaitu pelarut variasi yang digunakan akan menguap pada suhu yang tinggi, namun didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya diam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Setelah dingin, hasil reflux disaring menggunakan kertas saring dan corong. Filtrat ditampung di dalam beker gelas. Setelah semua hasil filtrat tersaring, dibuang ampas. Disediakan corong pisah. Buka tutup corong pisah. Pastikan bagian bawah terkunci sehingga larutan tidak keluar. Dimasukkan filtrat tadi ke dalam corong pisah melalui mulut corong. Disediakan kloroform sebanyak 20 ml. Dimasukkan kloroform ke dalam corong pisah melalui mulut corong secara perlahan dan hati-hati. Digojok larutan tersebut. Dibuka bagian bawah corong untuk mengeluarkan gas hasil penggojokan. Lakukan penggojokan secara berulang kali sampai gas tidak lagi keluar. Setelah disaring sebanyak 3 kali,
Larutan akan terpisah antara sali kloroform dan sali air. Diambil sali kloroform yaitu lapisan bagian bawah, dimasukkan sari kloroform tersebut ke dalam cawan penguap, lalu diuapkan di atas penangas air sampai 2/3 bagian. Disediakan alat dan bahan. Yang pertama yaitu sampel sari kasar diosgenin, tutup chamber, fase gerak yaitu campuran dari kloroform etanol 95% dengan perbandingan 95:5 dalam 5 mili, lalu ada chamber, dan fase diam yaitu plat pralapis tipis silika gel CF254. Yang pertama, dimasukkan fase gerak ke dalam chamber, lalu ditutup dengan tutup chamber, dilapisi dengan vaselin di sekeliling tutup, dijenuhkan fase gerak selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya yaitu fase diam plat pralapis tipis silika gel CF254 yang sebelumnya sudah dipanaskan di dalam oven selama kurang lebih 30 menit. Lalu ada pipa kapiler yang sudah dibersihkan dengan etanol, diambil sari kasar diosgenin tersebut yang telah diuapkan, lalu ditotolkan pada bagian tengah dari plat. Ditotolkan sari kasar diosgenin pada plat sampai plat KLT jenuh oleh larutan ekstrak. Lalu diamkan plat KLT selama kurang lebih 15 menit. Kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang sudah jenuh. Noda dari titik penotolan akan merambat sampai ke garis batas pengembang. Batas pengembang yaitu 0,5 cm dari batas atas. Jika noda sudah merambat sampai batas atas, maka plat KLT dikeluarkan lalu dikeringkan. Setelah plat KLT dikeringkan, dilihat plat KLT di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer untuk melihat bercak noda yang ada. Berikut adalah hasil dari penampakan bercak noda di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah selesai melihat, lampu UV dimatikan lalu dikeluarkan plat KLT dari alat. Disediakan larutan penampak bercak noda yaitu Lieberman Bouchard, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas, disemprotkan penampak bercak noda menggunakan alat penyemprot ke seluruh bagian dari plat KLT.
Setelah semua bagian plat KLT disemprot lalu dikeringkan. Dilihat hasil plat KLT di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Berikut adalah hasil dari plat KLT di bawah sinar UV 366 nanometer. Lampu UV dimatikan, lalu plat KLT dikeluarkan dari alat.